Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sesaat lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita. Kita bersyukur, sebab kita yang berdosa, kita yang hina ini Tuhan layakkan untuk kita boleh memuji Dia. Tuhan layakkan untuk kita boleh masuk ke hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Yang layakkan kami, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sebab bukan dengan barang yang fana Tuhan, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan anak domba Allah, kami ditebus, kami dilayakkan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa, mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami untuk sesaat lagi dalam persekutuan akan firman-Mu, kami boleh dituntun kepada kebenaran, dan kami boleh dimampukan untuk menghidupi firman ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang ke-6. Kita sampai di ayat yang ke-17. Masih dalam perikop perlengkapan rohani. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, dan kemudian kemarin kita belajar bersama tentang perisai iman. Dan sekarang di ayat yang ke-17, kita ketemu dengan yang namanya ketopong keselamatan. Efesus pasal 6 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong keselamatan, atau bahasa sehari-hari yang digunakan di zaman sekarang, helm keselamatan, alat untuk melindungi kepala seseorang. Kenapa kepala harus dilindungi? Karena dalam kepala ada otak, di mana otak itu adalah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi dengan tubuh kita ini. Kalau seseorang dipotong jarinya masih bisa tetap hidup, kemungkinan besar masih bisa. Orang dipotong lengannya masih bisa hidup, kemungkinan besar masih bisa. Tapi kalau orang dipotong lehernya sehingga kepalanya lepas dari tubuhnya masih bisa hidup, tidak akan bisa. Itu pentingnya pelindung kepala. Jadi ketika kita diserang oleh lawan, kepala kita terlindungi dari benturan-benturan, kita terlindungi dari kerusakan yang merusak otak kita. Ketopong keselamatan, helm pelindung kepala. Ini bicara tentang melindungi apa yang vital. Kalau kemarin dalam perisai iman kita bicara tentang melindungi keseluruhan tubuh kita. Perisai, bagi yang belum lihat episode yang lalu, perisai di sini bukan perisainya Kapten Amerika yang bundar kecil itu, bukan, tapi perisai kotak yang besar, di mana kalau ditaruh di depan seseorang itu bisa menutup seluruh tubuhnya, sehingga kalau ada pasukan berperang jarak jauh yang memanahkan panah-panah api ke dia terlindungi sepenuhnya. Itu perisai iman, bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang perlunya kita teguh, perlunya kita lapar dan haus akan firman, sehingga kita bisa berdiri tegak ketika iblis itu berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia melawan iblis dengan apa? Dengan firman. Dia berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan itu tipu dayanya iblis sejak zamannya Hawa sampai zamannya pencobaan Yesus, dan sampai sekarang iblis akan terus berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, tidak salah, mana ada firman gini-gini. Kita harus punya iman, perisai iman untuk kita berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Di sana kita memadamkan panah api si jahat. Itu bicara soal perlindungan secara keseluruhan. Nah, sekarang kita diajar tentang melindungi satu hal yang vital, kepala kita. Dengan satu ketopong, satu helm
keselamatan. Ini bicara tentang dasar kekristenan. Konsep keselamatan seperti apa yang kita pahami saat ini dalam hidup kita. Ternyata keselamatan bisa dipahami berbeda-beda oleh banyak orang. Walaupun sama-sama ngomong saya orang Kristen, saya pengikut Kristus. Tapi ternyata belum tentu sesama orang Kristen itu memiliki konsep yang benar tentang keselamatan. Nah, konsep yang salah dulu. Konsep yang salah tentang keselamatan itu apa? Konsep yang salah tentang keselamatan itu adalah konsep umum yang agama-agama lain pahami dalam dunia ini. Konsep umum yang berkata bahwa untuk kita bisa mencapai surga atau nirwana, kita harus berbuat baik dan terus berbuat baik dan banyak berbuat baik supaya kita bisa dinyatakan layak masuk surga. Jadi perbuatan baik itu adalah usaha untuk kita selamat, untuk kita masuk surga. Nah, ini sesuatu yang berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan berkata kalau kelak kita selamat, kita itu diselamatkan bukan oleh hasil usaha kita, tapi kasih karunia Allah. Efesus pasal yang kedua mengajarkan demikian. Efesus pasal yang kedua, kita mau baca kita baca ayat yang ke-8 langsung aja. Efesus yang pasal kedua ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang pertama kita harus memiliki konsep yang benar bahwa kita ini bukan berusaha masuk surga. Karena tidak akan bisa. Kita ini berdosa, kita ini hina. Allah itu mulia dan sempurna. Bisakah kita mencapai standar kesempurnaan Allah? Tidak akan bisa. Oleh sebab itu, kita percaya firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita kelak masuk surga itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah oleh kasih karunia. Melalui apa? Melalui iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang turun ke dalam dunia untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu bukan hasil usaha, itu pemberian, itu kasih karunia Allah. Dan yang kedua, konsep yang salah yang seringkali kemudian membingungkan orang Kristen, yang kalau sudah diajar, loh itu bukan hasil usahamu, kamu berbuat baik bukan untuk masuk surga. Kalau gitu ya, saya mau berbuat apa saja, kalau Tuhan ngomong saya masuk surga, saya tetap masuk surga. Ya enggak bisa ditelan mentah-mentah demikian juga. Itu kemudian dijadikan alasan untuk orang, ya sudah saya mau berbuat seenaknya. Toh nggak ada kaitannya toh. Perbuatan saya dengan keselamatan saya enggak ada kaitannya toh. Enggak bisa diartikan seperti itu juga. Di mana kita bisa mendapatkan jawabannya ya tetap dalam kitab Efesus yang sama yang kita baca tadi. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama dalam Efesus pasal yang kedua, dan kita kemudian mengaplikasikan konsep keselamatan, pengajaran tentang keselamatan ini sebagai suatu garis waktu. Mulai ayat yang pertama, kita akan ketemu dengan dahulu. Jadi dahulu ini garis waktu ya, katakanlah ini awal hidup manusia, ini akhir hidup manusia. Kita manusia ciptaan, kita semua punya awal dan kita punya akhir. Tuhan itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Kita manusia punya awal dan punya akhir. Ini awal kita ada di dunia. Dan kita sudah menjalaninya, mungkin katakanlah sampai di sini. Ini akhir kita di sini. Kita menjalaninya sampai di sini. Dahulu, ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
mulai kita ada sampai satu titik dalam kehidupan kita. Di titik ini titik apa? Titik di mana Tuhan menyelamatkan kita oleh kasih karunia-Nya. Nah, sebelum titik ini kalau kita menoleh ke belakang, kita akan melihat apa? Pelanggaran dan dosa dahulu. Kita sudah mati, dikatakan kalau nanti dibaca sendiri aja. Mulai yang pertama, kalau kita menoleh ke belakang, kita melihat pelanggaran dan dosa. Kita ini orang yang sudah mati. Kita mati karena upah dosa adalah maut. Tapi dalam satu titik, kita oleh kasih karunia Allah diselamatkan, oleh iman percaya kita dibawa untuk menerima, mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan, dikatakan di sini kita ini bangkit, sama seperti Kristus bangkit, maka kita yang mati dalam pelanggaran masa lalu kita ini sekarang dibangkitkan. Kita tidak mati lagi oleh salib Kristus. Dan kemudian kita dibawa kepada, kalau ayat yang ke-7, jadi ayat yang pertama tadi ngomong apa? Dahulu. Nah, sekarang ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini awal, ini kasih karunia Tuhan, ini dosa, ini pelanggaran, ini kematian, ini kasih karunia kebangkitan yang membawa kita kemana? Ke suatu titik kelak di mana kita akan melihat kemuliaan yang kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dengan sepenuhnya. Sorga, ini pengharapan keselamatan. Nah, kemudian selama kita hidup di dunia ini, setelah kita diselamatkan ini apa? Ayat yang ke-10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan. Ini bicara tentang masa sekarang, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik kita ada di dunia, kita melakukan apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Ini kira-kira gambaran untuk kita bisa mengerti konsep keselamatan yang diajarkan di Efesus pasal yang kedua itu seperti apa. Keselamatan itu kasih karunia Allah, bukan hasil usaha. Kita dulu ini ditentukan binasa, tapi karena salib Kristus, melalui kasih karunia Allah, oleh kasih karunia Allah, melalui iman percaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk kelak kita ketemu dengan sorga yang mulia. Tapi selama kita masih ada di dunia, kita melakukan, artinya menghidupi hari demi hari dengan apa? Dengan perbuatan baik. Di situ kita dibenarkan, dibawa pada hidup yang lebih benar lagi. Sebagai apa? Bukan sebagai usaha lagi, tapi sebagai tanda. Mari kita kenakan ketopong keselamatan kita. Kita memiliki dasar yang benar tentang apa itu keselamatan sesuai firman Tuhan, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus yang mengajar kita lebih lagi, membuat kita mengerti lebih lagi, meneguhkan iman percaya kita lebih lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami mengenakan ketopong keselamatan, helm pelindung keselamatan yang melindungi kepala kami, melindungi pemikiran kami tentang apa itu keselamatan. Kiranya Roh-Mu yang Kudus yang menuntun, meneguhkan iman percaya kami, bahwa kami diselamatkan itu kasih karunia Allah, bukan hasil usaha. Kelak kami akan berkumpul bersama-sama Allah dengan di surga itu semua karena kasih Allah, pengorbanan Kristus bagi kami. Dan selama kami masih ada di dunia, kami mau hidup selayaknya anak-anak Allah hidup. Dengan perbuatan kami yang baik, dengan perkataan kami yang baik, dengan segala yang kami lakukan, dengan kerinduan untuk memuliakan Tuhan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, mampukan kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.